Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini semuanya mengikuti pembelajaran online ya. Meskipun di rumah, kita harus semangat dalam belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Bacaan basmalah dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar di kelas 1, tema 6, subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk mengetahui ungkapan petunjuk, untuk mengetahui aturan-aturan di rumah, dan yang ketiga untuk mengetahui hidup bersih. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan urut. Nah, ciri-ciri dalam ungkapan petunjuk itu ada 3. Yang pertama yaitu disusun secara urut, yang kedua menggunakan kalimat yang halus, dan yang ketiga menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Nah, di sini Ibu memiliki teks bacaan yang ada di buku. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ayah dan ibu membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberikan kalimat petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, "Baik, Bu." Kalimat yang diungkapkan Ibu Dayu merupakan kalimat petunjuk karena disusun dengan urut, yaitu tentang langkah-langkah membersihkan jendela. Kalimat tersebut juga mengandung kalimat menggunakan perintah halus, seperti gosokkan kain itu ke kaca, keringkan dengan kertas koran. Nah, sekarang kalian sudah paham ya? Anak-anak, apakah kalian sering membantu orang tua untuk mengepel lantai? Apakah kalian bisa melakukannya? Di sini ibu memiliki gambar petunjuk mengepel lantai. Mula-mula siapkan ember, kain pel, dan pembersih lantai. Yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan pembersih lantai secukupnya di dalam ember. Yang keempat, masukkan kain pel di dalam ember yang berisi pembersih lantai. Dan yang terakhir, peras kain pel dan gosokkan ke atas permukaan lantai yang kotor. Paham ya anak-anak tentang petunjuk mengepel lantai? Nah, sekarang kalian sudah paham ya tentang ungkapan petunjuk? Anak-anak, setelah kita belajar tentang petunjuk membersihkan rumah, di sini ibu memiliki 2 gambar rumah. Kira-kira rumah mana ya yang paling bersih dan nyaman untuk ditinggali? Nah, rumah B adalah rumah yang paling bersih dan nyaman untuk ditinggali karena rumah yang bersih adalah rumah yang memberikan kenyamanan bagi kita ya anak-anak. Untuk menerapkan agar rumah kita menjadi bersih setiap saat, kita harus menerapkan aturan-aturan yang baik. Nah,
Tanggung jawab di dalam keluarga adalah menaati aturan-aturan di rumah. Aturan apa saja sih yang ada di rumah? Nah, anak-anak, apa saja ya aturan-aturan di rumah yang diterapkan oleh Bapak Ibu kita? Seperti bangun pagi di jam 5 pagi, kemudian ibadah, membersihkan rumah, membantu orang tua, melepas pakaian ketika pulang sekolah, menyapu, dan belajar di malam hari. Aturan merupakan petunjuk, perintah, atau tindakan yang harus dilaksanakan. Nah, aturan di dalam rumah adalah aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan untuk menciptakan ketenangan di dalam rumah. Aturan di dalam rumah dibagi menjadi 4. Yang pertama di pagi hari, yang kedua di siang hari, yang ketiga di sore hari, dan yang terakhir di malam hari. Aturan di rumah di pagi hari: bangun tidur jam 5 pagi, ibadah, mandi, sarapan, membersihkan tempat tidur, dan membantu orang tua dalam membersihkan rumahnya. Selanjutnya, aturan di rumah di siang hari seperti ganti baju ketika pulang sekolah, kemudian juga istirahat. Selanjutnya, aturan di rumah pada sore hari: membantu ibu membersihkan rumah, seperti menyapu lantai, mengepal lantai, kemudian juga mengikuti les atau mengaji, dan yang terakhir mandi di sore hari. Selanjutnya, aturan di rumah di malam hari yaitu belajar dan tidur tidak larut malam, dan yang terakhir sikat gigi sebelum tidur. Nah, anak-anak, setelah kita menerapkan semua aturan yang ada di rumah, hidup kita akan merasa nyaman di dalam rumah. Sebab hidup yang nyaman dan bersih adalah suatu kenikmatan di dalam rumah. Anak-anak, manfaat dari menaati aturan di rumah: yang pertama, terciptanya suasana aman, nyaman, tentram, dan damai di dalam rumah. Yang kedua, orang tua akan merasa bangga dan dihargai ketika peraturan yang dibuatnya dilaksanakan. Yang ketiga, hak dan kewajiban semua penghuni di rumah akan terpenuhi. Dan yang terakhir, akan mendapatkan manfaat atas terlaksanakannya aturan-aturan di dalam rumah dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika kita tidak melaksanakan peraturan di dalam rumah. Gitu ya anak-anak, paham ya anak-anak? Hidup yang nyaman dan bersih adalah suatu kenikmatan di dalam rumah. Perilaku hidup bersih harus kita terapkan agar kita memiliki hidup yang sehat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hidup bersih. Ada yang tahu apa sih itu hidup bersih? Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam memahami hidup bersih. Yang pertama, hidup pangkal sehat. Jika kita menjaga kebersihan, insya Allah kita akan mendapatkan hidup yang sehat. Anak-anak, yang kedua yaitu anadzofatul minal iman, atau kebersihan sebagian dari iman. Jika kita beriman, kita harus menjaga kebersihan, sebab Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan diri atau menjaga kebersihan. Jika kita menjaga kebersihan senantiasa, Allah akan memberikan kesehatan bagi kita, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 220. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Dari arti ayat tersebut,
dapat kita pahami jika mensucikan diri dan menjaga kebersihan akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, hal yang harus dijaga kebersihannya itu ada 4. Yang pertama, badan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, barang. Dan yang terakhir, tempat. Yang pertama, bersih badan dilakukan seperti mandi, cuci tangan, dan menggosok gigi agar kotoran-kotoran dalam diri kita itu bersih ya anak-anak. Selanjutnya juga ada bersih pakaian, dilakukan dengan mencuci pakaian yang kotor dan mensetrika pakaian agar tetap rapi. Selanjutnya juga ada bersih tempat, seperti kita membersihkan tempat sholat, tempat tidur, dan halaman di rumah atau sekitar rumah. Dan yang terakhir ada bersih barang, seperti kita membersihkan buku, bolpoin, atau rak, atau juga piring dan sendok. Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya tentang bagaimana hidup bersih di lingkungan rumah. Selanjutnya, manfaat dari menerapkan hidup bersih. Yang pertama, tubuh kita akan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Yang kedua, kita akan bersemangat dalam melakukan aktivitas karena semua keadaan kondisi di rumah itu bersih. Yang ketiga, kita akan memiliki insting yang bersemangat sehingga menimbulkan kreativitas yang baik karena kita berada di tempat yang bersih. Selanjutnya, manfaat yang didapatkan ketika kita menerapkan hidup bersih, kita dapat dicintai oleh Allah karena Allah mencintai kebersihan. Sekarang di sini Ibu memiliki tepuk bersih. Ikuti di rumah masing-masing ya anak-anak. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk hidup bersih. Aku anak sehat. Selalu jaga kebersihan. Kata ibu, jaga bersih, dicintai oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersih, bersih, yes, sehat, sehat, yes. Bagaimana? Mudah kan? Kita terapkan ya di rumah agar kita selalu ingat hidup bersih itu sangat menguntungkan. Paham ya anak-anak? Hari ini kita udah belajar banyak hal ya tentang ungkapan petunjuk, aturan-aturan di rumah, dan hidup bersih. Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang disusun secara urut dengan perintah yang halus. Ya, kita juga belajar tentang aturan-aturan di rumah, seperti ketika kita bangun tidur, membersihkan tempat tidur, mandi, sholat, dan membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Dan yang terakhir, kita juga belajar tentang hidup bersih, di mana kita belajar tentang bersih badan, bersih pakaian, bersih barang-barang, dan bersih tempat. Selanjutnya, jika kita menjaga kebersihan, senantiasa Allah akan memberikan kesehatan bagi kita. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Nah, di sini Ibu tidak akan memberikan tugas anak-anak di rumah ya. Namun di sini Ibu mengharapkan agar anak-anak di rumah dapat menerapkan aturan-aturan yang baik di dalam rumah dan menjaga kebersihan di dalam rumah dengan menerapkan hidup bersih yang baik. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, kita membaca hamdalah bersama-sama ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.